Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa qala akhar yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad Qail mayyuhtilau bi khairan yufaqihu fiddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ba'du. Hadratil mukarramin mukarramat, Bapak Ibu guru, kepala MTSN dan sekalian, mari langsung saja kita mulai. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Habibul Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jami sayyidina jannabina wa nakhir jami liman hadadal majlis wa hawalaiha rahimahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Mari Bismillahirrahmanirrahim. Ta'alam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa inwanun li kullil mahamidi wa kun mutafidan kulla yawmin ziyadatan minal ilmi wasbafi bukhuril fawaidi tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidi ilal birri wat taqwa wa adalu qasidi wal alamul hadi ila sananil huda wal no yunji min jamis sadaidi fa inna faqihan wahidan mutawarian asadu ala syaitani min alfi abidi alala tanalul ilma illa bisitatin sa'umbika an majmu iya bibayani tugaun wa khirsun wastibarun wa bulghatun wa irsadu ustadin wa tulu zamani. Nah Bapak Ibu, untuk hari ini adalah masih pasal keempat ya, tentang menghormati teman dan sikap yang baik ya di depan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ta'zimil ilmi ta'zimus syurakai wa may yata'allamu minhu
wat tamalluku mazmumun illa fi talabil ilmi fa innahu yambagi ayatamallaqo li ustadihi wa surakahi. Al-akhir wa min ta'zimil ilmi lan iku setengah saking menghormati ilmu ta'zimul surakahi utawi ngagungaken pira-pira kanca waman lan wong ya ta'alamu kang pipina soman minu saking ilmu wa tamaluku lan tamalluk utawi tamalluk cenderung iku matmumun dan woto illa fi talabil ilmi kejaba ing dalam amrih ilmu fa innahu maka satuhune amrih ilmu ku yang bagi saja apa ya tamallako yang tamalluk sapa mali ustadihi maring pira li asatihi maring pira-pira guriman wa surakaihi lan pira-pira kanca nikmat. Al-akhir. Bapak Ibu dan sekalian, pada bab yang keempat ini masih serangkaian dengan untuk mendapatkan ilmu yang berkah, bermanfaat. Di antara adalah menghormati teman. Orang tidak bisa hidup sendiri ya. La yastad insanu ayya'isa munfaridan. Orang nggak bisa hidup sendiri, maka perlu orang lain, yaitu teman. Teman harus mencari apa? Teman yang baik. Yang lalu sudah dijelaskan bahwa yen ana kanca ala ndang dono lan yen ana kanca bagus ndang kancanono ya. Maka dengan dalam mencari teman dan menghormati para teman, saling hormat menghormati dan sikap yang baik di depan guru. Ini sikap yang baik di depan Pak Guru ya. Bagaimana yang baik dengan Pak Guru? Diantaranya dulu dinyatakan nek mlaku ora ning ngarepe Pak Guru, ora lungguh ning panggonane Pak Guru, ora le ngomong kasar karo Pak Guru ya. Apalagi Pak Guru dan istirahat. Itu diantaranya sikap-sikap terhadap di depan guru. Maka dinyatakan diantara cara menghormati ilmu adalah menghormati teman dan orang yang memberikan pelajaran. Jadi temannya adalah tentunya yang sebaya. Kamu tidak boleh berteman dengan orang yang di atas kamu jauh. Orang tua-tua, kamu tidak boleh berteman orang tua-tua ya. Atau teman anak-anak, kanak-kanak tidak boleh sekedar. Nah, tapi teman ini adalah senantiasa apa? Berhubungan bersama-sama, saling mengingatkan ya Pak, teman. Yang kedua menghormati yang kedua adalah ahli ilmu. Orang yang ahli ilmu maksudnya orang mencari ilmu ya akan menjadi ahli ilmu. Namanya ahli itu pintar ya. Ahli musik pintar musik, ahli nyopir pintar nyopir, ahli ngaji dan lain sebagainya. Orang dinyatakan ahli ilmu itulah selalu respect pada ilmu dan hikmah, sekalipun sesuatu masalah didengar sampai 1000 kali. Nah, ini yang sering kita tidak punya perhatian. Merungono ngaji bolak-balik kuwi tidak boleh ya. Khutbah Jumat itu juga sumber pelajaran, didengarkan baik-baik ya, dengarkan baik-baik termasuk ngaji. Sekalipun sudah sering mendengar, kalau tergolong ahli ilmu tetap respect dan memperhatikan ya kepada ilmu yang disampaikan. Ini tanda apa? Ahli ilmu. Apabila tidak, ya katakan tidak ahli ilmu. Yang ketiga adalah memilih materi pelajaran diserahkan kepada Pak Guru. Jadi kamu di kelas itu tidak boleh belajar sendiri. Itu kali Pak Guru dengan jam-jam yang telah ditentukan.
Hanya begini biasanya anak-anak ini, kalau matematika itu nggak pada iso uangnya diulang Pak Guru matematika pegel ya orang tentang jam-jam tidak boleh ya, tetap harus apa, tekun, dan apabila tidak bisa jangan malu bertanya ya, bertanya ya. Biasanya kalau yang senang yang katakan kok merontak jamiah, nah itu tidak boleh, harus secara adil dari jam-jam lantungan le sekolah diatur oleh Pak Guru harus dipenuhi, ditaati dengan penuh semangat ya, penuh semangat, dan apabila belum paham harus bertanya, jangan diam saja ya. Makanya kalau diam gak iso, gak takon, ya podo gak sekolah ya. Jadi kalau tidak bisa supaya bertanya, tapi jangan terlalu banyak ya, takon tidak boleh kayak Bani Israel ya, sama dia yang memang tidak bisa. Kalau jamnya habis masih belum bisa, tanya temannya, jangan malu-malu, tanya temannya, ya kamu gak iso paham terang lah gitu-gitu ya. Atau mungkin temannya nggak bisa, tanya lagi pada Pak Gurunya dengan sopan ya, agar apa, memperoleh cahaya ilmu dari Pak Guru, dari guru-gurunya sampai kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Halo, halo, balik jalan. Hah? Kali baru konektor dia sama teraknya ya. Nah, demikian. Jadi ilmu bercahaya itu ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allamal insana malam ya'lam. Allah akan mengajari apapun yang tidak tahu ya. Bagaimana caranya? Ya kepada guru. Tidak boleh kepada YouTube tok, tidak boleh ya, pada Google tok. Kayak Google ini berbahaya. Kenapa? Karena tidak semuanya ini benar ya menurut agama ya. Maka ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah, ilmu yang digurukan kepada Pak Guru yang jelas ya, yang apalagi guru-gurunya bersanad kepada guru-guru yang sampai kepada ulama-ulama solihin, sampai kepada para sahabat pada Kanjeng Nabi. Itulah nanti ilmu yang akan mengantar kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Allahumma amin. Udah. Kemudian di sini dinyatakan bahwa Syekh Imam Al-Ajal Syekhul Islam Burhanul Haq berfatwa para pelajar dulu menyerahkan sepenuhnya urusan belajar kepada guru mereka, guru mereka, maka mereka berhasil meraih maksud dan cita-citanya. Sedangkan pada masa sekarang mereka memilih sendiri tetapi malah tidak sukses, kurang barokah. Artinya ya apa yang telah dilakukan oleh sekolah, oleh Pak Guru, ya itulah supaya apa, dilaksanakan dengan baik, dengan sebaik. Kecuali yang sudah keluar dari sekolah, sudah tamat, dinyatakan selesai, yaitu berhak untuk apa, menentukan sikap untuk mengamalkan ilmunya. Karena al ilmu lil amal, ilmu itu untuk diamalkan, tidak hanya sekedar diketahui tetapi harus diamalkan. Ilmu yang tidak diamalkan laksana pohon besar yang tidak ada buahnya. Na'udzubillah min dzalik. Yang terakhir di sini adalah satu riwayat ya, bahwa seorang ustadz, seorang guru yaitu Muhammad bin Hasan dulu mempunyai murid ya, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Muhammad bin Ismail ini mempelajari tentang fikih atau tentang syariah. Disarankan oleh beliau Muhammad bin Hasan, Muhammad bin Ismail, pelajarilah ilmu hadis dengan mendalam.
Ya, nah arahan dari gurunya. Maka akhirnya Muhammad bin Ismail Al-Bukhari menjadi alamah dalam bidang hadis. Kenapa? Karena mengikuti apa? Anjuran gurunya menjadi ahli hadis yang tengah dengan apa? Sahih Bukhari. Itu diantaranya satu sejarah membuktikan bahwa mentaati guru, melaksanakan anjuran guru akan memperoleh cahaya ilmu dan akhirnya akan menjadi alamah, alim di bidangnya. Allahumma amin. Sudah. Kemudian ditambah lagi di antara etika belajar lagi, satu, duduk tidak terlalu dekat dengan Pak Guru. Ya, nggak boleh kamu duduk di kanan Pak Guru. Ya, bahasa kasarnya ngelama ya, agak jauh. Udah kan dipanggil, Lene, sini. Saya rotok kesel pijet ono ya, boleh ya. Ahli ya, pijet itu. Biasanya kalau kiai dulu, santri yang dulu pijet itu biasanya jadi alim. Jadi kalau Pak Yai dulu kesel manggil santrinya pijetan oleh pijetan itu biasanya jadi alim. Kenapa? Karena dia dengan nefas membantu gurunya. Ya. Yang kedua, keagungan hanya dapat diraih dengan sungguh-sungguh, ya, bukan dengan nomor dua, tidak melakukan perbuatan tercela. Sebab perilaku tercela itu bagaikan anjing. Ya Allah, ya, saya ulangi, seorang pelajar tidak boleh melakukan perbuatan tercela, akhlakul mazmumah. Sebab perilaku tercela itu bagaikan anjing. Kitab ini ya, bukan karena Pak Jazul ini, di kitabnya begitu. Sebab itu harus berakhlakul karimah, akhlakul mazmumah, laksana kalbi, ya, kalbi. Naudzubillah min dzalik. Rasulullah bersabda, malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya ada gambar atau patung dan anjing. Ya, hadis ini. Jadi di rumah ada patungnya, malaikat tidak akan masuk ke rumah itu. Ya. Kemudian ada anjingnya, juga tidak akan masuk ke dalamnya. Oleh sebab itu, anak yang berkelakuan jelek berarti seperti anjing, ya. Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga, tidak boleh sombong, ya, tidak boleh sombong. Maka sombong itu adalah bahasa Arabnya takabur atau kibria. Nanti jangan ada wal kibriya li rabbina sifatun bihi maksudun fatajannaban hawa taqi. Dalam sebuah syair dinyatakan sini, al ilmu harbun lil muta'ali kasaili harbun lil makanil ali bijatin la bijitin kula medin ba'jatun bila jitin bimustin bakam abdin yakum maqama hurin bakam hurin yakum maqama abdin. Ini biasa disyairkan, al ilmu harbun lil muta'ali kasaili harbun lil makanil ali bijatin la bijitin kula medin bahajatun bila jatin bimujtin bakam abdin yakumu maqama hurin bakam hurin yakumu maqama abdin. Jadi ini syair yang menggambarkan bahwa orang belajar tidak boleh sombong. Makanya sombong apa? Tidak mau bertanya, ya, gak paham menengahi, itu kan sombong. Mau bertanya malu, itu termasuk sombong. Itu tidak akan punya ilmu. Kenapa? Dinyatakan ilmu harbun ilmu ta'ali. Ilmu itu musuh bagi orang yang sombong. Artinya orang sombong tidak akan mendapatkan ilmu. Kenapa? Tidak mau tanya gengsi, ya. Ini tidak boleh. Itu ibarat kasaili harbun lil makan ali, ibarat air, ya, akan menggelamkan tempat yang tinggi. Artinya ilmu bagi orang sombong akan cepat hilang. Kenapa? Kalau lupa nggak mau bertanya loh, kan hilang. Oleh sebab itu
jangan sampai mempunyai sifat sombong. Bijatin la bijitin kula masjid fajatun bila jitin di masjid, ya. Maka keagungan itu diperoleh dengan kepayahan. Keagungan tidak akan diperoleh dengan pembelian. Ilmu kok dituku ya nggak akan bisa. Artinya apa? Dengan mengandalkan kekayaannya, nggak mau belajar, mulai ulangan, ya tuku nggak boleh, ya. Nah, ini sering terjadi nih kalau di perkuliahan zaman akhir ini, skripsi beli itu ya tidak akan manfaat. Kenapa? Karena tidak akan punya ilmu membeli, itu bertentangan ini. Fakam abdin yakum maqama hurin, wakam hurin yakum maqama abdin. Banyak sekarang ini statusnya hamba menjadi juragan atau bos, atau sebaliknya banyak yang sebenarnya adalah bos menjadi hamba. Ini semuanya merupakan rangkaian untuk mendapatkan ilmu yang berkah bermanfaat. Allahumma amin. Terakhir, ilustrasi itu digambarkan bahwa seperti gambar ya, seperti anjing, artinya anak-anak yang hura-hura berhalak tercela tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Yang kedua, rumah. Gambar rumah itu ada anjing dan ada patung, maka malaikat tidak akan masuk ke rumah tersebut. Bapak Ibu dan sekalian, ini semuanya adalah materi untuk mendapatkan ilmu yang banyak, dalam dan barokah, bermanfaat. Allahumma amin. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberi oleh Allah untuk senantiasa mau belajar dengan tekun dimanapun kita berada, senantiasa untuk mendapat tambahan ilmu. Wakun mustafidan kulayamin ziyadatan, dabari mendapat tambahan ilmu. Kamu keluar rumah niat belajar, melihat sesuatu dipelajari dari sumber belajar. Itu ciri-ciri khas orang yang ahli ilmu. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi filli wa li walidayya wa lil mu'minina ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Muhammadu ya wasi'al karami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidul Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah biya, ya Allah biya, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Tangan diangkat. Amin, 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 amin. Allah Rabbal Alamin. Al-Fatihah.